Hai Sobat AB, jadi di video kali ini aku dan teman-teman akan mewawancara salah satu owner pastry and bakery yang terhit, tergolong dan terworth it se-Bandung Raya kali ini. Nah, pasti kalian penasaran kan siapa sih owner bakery and pastry yang akan kita wawancarai? Yuk simak podcast kita selanjutnya. Oke, mungkin tak kenal maka tak sayang ya Kak. Jadi baiknya kita kenalan dulu nih Kak. Nama lengkap kakaknya nih siapa dan saat ini tuh sedang menjalankan usaha apa nih Kak? Kenalin, nama aku Tasya Stefani. Aku lagi jalanin usaha bakery dan pastry. Oh, berarti sekarang usahanya bakery dan pastry ya Kak. Baik. Wah, salam kenal juga ya Kak. Nama aku Nadine Faiza Zahra. Nah, senang banget nih Kak kita bisa dikasih kesempatan buat wawancara di sama kakak ini. Nah, aku nih mau nanya nih Kak, awal mulanya kakak ini menjalankan usaha di bidang bakery dan pastry itu yang dinamai Better Bake ini tuh dari mana dan bagaimana? Oke, aku jalanin usaha ini dari 2016. Tapi waktu itu jualannya masih PO, terus di kampus. Jadi aku kuliah di NH, jadi setiap jam istirahat suka kelilingin kue sus. Awalnya cuma PO bikin kue sus sama cheesecake, terus lama-lama mulai lagi tuh 2019-an apa 2020, nah baru start bikin Korean cake kayak gitu. Jadi start awal bikin Korean cake mah 2020, tapi ngerintis usahanya dari 2016. Baik. Wah, keren. Usaha kakak membangun bisnis ini bakalan jadi inspirasi gak sih buat kita ke depannya? Nah kak, aku mau tanya nih, saat menjalani usaha pasti kita ada rasa senang dari benefit atau ya keuntungan gitu yang bikin happy dan semangat. Apa aja nih hal-hal yang bikin ngerasa hal tersebut gitu? Suka duka nih berarti ya? Iya. Suka dukanya pasti banyak sih sebenarnya ya. Mungkin dari dukanya dulu aja lah ya. Dukanya kalau mungkin awal-awal nyari customer itu susah. Kepercayaan dari orang itu kan gak gampang. Nah, mungkin awal-awal itu kita harus banyak berkorban sebagai owner buat ngejalanin bisnis. Misalkan customernya deket, terus nggak mau ngambil sendiri, pengen diantarin misalnya deket rumah gitu ya, kita harus antarin, kasih servis yang terbaik. Dukanya cari pegawai susah, karena sekarang cari yang kerja kayak gampang-gampang susah gitu ya. Sukanya ya kalau cuan suka ya. Kalau banyak yang order seneng pasti. Senang juga kalau dapet repeat order. Saya punya customer dari 2020, dari anaknya 1 tahun sampai 5 tahun tuh selalu pesan kue. Langganan ya Kak? Iya, sampai hari ini. Jadi dapat momennya itu sih yang senangnya. Jadi nggak cuman masalah uang kalau bisnis, tapi ketemu customer dan bahkan ada customer jadi temen. Jadi nggak cuma sekedar beli gitu ya, dia bisa jadi temen, masuk ke jadi partner bisnis gitu sih. Oke Kak, tadi kan udah diceritain nih suka dukanya membangun usaha nih. Aku mau nanya nih, permasalahan apa yang pernah Kakak alami baik di eksternal atau internal selama membuka usaha ini Kak? Eksternal berarti dari customer ya? Iya. Pernah ada customer yang jadi dia order 1 kue, saya nggak akan sebut namanya dan saya nggak ingat juga sih. Kalau nggak akan di-share kan ya. Jadi ada 1 customer dia order kue A ya, si A ini order kue dan yaudah kuenya udah sampai, kuenya udah sesuai pesanan dia kita kasih contoh fotonya segala macam. Oh ya udah oke, pasti terima. Dia komplain hal yang nggak wajar. Dia bilang rasa kuenya kok rasa garam, kan aneh kan. Terus saya tanya, sok balikin ke sini, nggak mau karena kuenya udah dimakan. Dia pesan rasa stroberi dan saya tuh stroberinya kan punya brand sendiri yang maksudnya udah umum dijual gitu. Jadi kan kayak nggak mungkin jadi garam gitu atau jadi asin gitu kan. Nah tapi ya dia intinya kayak marah-marah dan maki-maki. Jadi udah semakin itu saya blok dia. So, ada satu lagi pernah. Jadi dia pesan kue 2 tingkat, baru DP 300.000, kuenya senilai 700-an lah. Udah beres dan dia nggak mau bayar lagi. Karena menurut dia warna hitamnya nggak pekat segala macam.
kata saya teh udah dibikin sesuai aja masih salah, ya udah nggak mau pusing, uangnya dibalikin, kuenya nggak dikasih, dipotong-potong, dibagi-bagi aja ke satpam gitu, ke tetangga. Ya itulah permasalahan. Kalau di luar kadang-kadang customer nggak bisa kita kontrol. Kalau internal ya balik lagi ya, sistem kerja, terus gimana ngajarin orang baru lagi kan kadang-kadang capek gitu. Cuman ya termasuk masa internal mungkin masih bisa di handling lah ya kalau itu mah. Kalau yang nggak bisa kita handle itu yang eksternal. Kalau kalian mau jadi punya bisnis yang nggak bisa di handle itu mulut-mulut customer. Yang tiba-tiba misalnya kuenya udah bener-bener, tiba-tiba dia nge-story-nya kuenya jelek misalnya kayak gitu ya. Tapi so far yang bikin masalah cuma 2-3 orang gitu sih. Oke, baik Kak. Permasalahan yang tadi kita udah simak ya, kita mau ngasih beberapa saran atau solusi yang udah kita analisis sebelumnya gitu kan. Jadi yang pertama itu kita mau adain promosi atau tag mention kepada pelanggan. Jadi misalkan ada pelanggan yang datang, nah itu adain tag mention di Instagram mereka jika ada pelanggan yang membuat video tersebut dan diberikan reward atau berupa diskon gitu Kak. Yang kedua itu ada ide konten untuk akun bakery Better Bake ini beserta skrip kontennya. Terus yang ketiga saran promosi menggunakan influencer Kak. Karena zaman sekarang itu orang-orang pada FOMO kan ya Kak. Nah gitu. Iya betul sekali. Terus saran selanjutnya, saran kita berempat itu rutin membuat IG story. Ya, itu seminggu itu 1-2 kali tentang Better Bake. Formatnya dengan video atau foto pendek. Terus yang selanjutnya saran untuk merapihkan highlight di Instagramnya Kakak gitu. Terus yang terakhir itu ada saran feed IG dengan template yang menarik. Ya tuh. Dari saran yang kami kasih ke kakak, ada gak yang menurut kakak mau dicoba atau gak yang menarik gitu? Mungkin yang soal konten sih ya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan aku pribadi memang dari IG feed itu kita udah nggak pernah kayak zaman dulu mah harus warnanya tonnya pink semua gitu. Kalau aku udah yang kayak udah yang penting posting gitu. Yang penting orang tahu kue dan roti-roti kami. Ya mungkin ya itu tadi ke konten ya, video konten yang mungkin kehambat dari kami itu sih, karena saya tuh orangnya introvert jadi nggak berani selalu ngonten gitu sih. Mungkin bisa dicoba. Wah, nggak kerasa banget ya sesi wawancara kita udah di akhir nih. Kita seneng banget bisa dikasih kesempatan buat wawancara sama kakak owner kita nih. Mungkin kita dari wawancara ini kita bisa apa ya, buat jadi inspirasi kita ke depannya dan juga untuk kakaknya juga. Nah, sekali lagi kita mau ucapin terima kasih banyak nih Kak udah mau menyempatkan waktunya. Mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya kita dateng nih gitu, minta maaf banget gitu. Ya. Duh, maaf ya teman-teman, aku keasikan makan nih, ini enak banget soalnya. Nah, itu dia tadi cuplikan wawancara kita bersama owner Better Bake. Semoga wawancara tadi bisa menginspirasi teman-teman